Kang Ari. Sudah. Apakah layar saya sudah kelihatan? Sudah terlihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman dari siswa. Kita kembali ke pertemuan yang kedua dengan saya, bahas QC7 Tools ya. Ada yang belum datang siapa ya? Ketua kelasnya siapa ya? Bapak izin menjawab, mungkin yang belum datang ada Makfira sama Andreas ya Pak. Dua doang ya? Tinggal dua aja ya? Sama Adli, Pak. Sama Adli ya. Oke. Kita mulai aja ya. 3 orang telat ya. Kemarin kita udah sampai Pareto ya, berarti sudah 5 QC7 Tools. Saya mau recap dulu nih, siapa yang mau ngejelasin kemarin abis belajar apa aja tuh yang 5 dari mahasiswanya. Izin jawab, Pak. Nura, silahkan. Oke, jadi kemarin itu kita bahas terkait kayak apa sih latar belakang dan juga tujuan dari Seven QC Seven Tools ini. Terus kita belajar yang pertama itu ada flow diagram, PDCA, terus juga ada check sheet, terus ada control chart, histogram, sama Pareto. Pareto. Kalau apa nih yang paling mengena, yang paling gampang spotlight Yang dari paling spotlight itu yang check sheet sih Pak, yang benar-benar biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari check sheet gitu, yang penggunaannya. ya check sheet ya, Nura ya? Sama histogram juga udah gak apa ya, maksudnya tuh udah nggak asing gitu loh Pak dengan penggunaan histogram. Oh gitu. Emang kamu udah menggunakan histogram, lihat data apa? SMA sih Pak, maksudnya tuh kayak statistika yang dasar-dasar kan itu udah ada histogram-histogram gitu ya Pak. Kayak dari SMA gitu-gitu. Yang bener-bener sesederhana itu sih Pak, belum yang gimana-gimana. Oke, oke, oke. Kalau yang Pareto berarti baru ya, terbilang baru ya. Mhm. Oke, oke, oke. Jadi Pareto apa kemarin? Pareto chart. Kalau kemarin itu, Pareto itu kan kita tuh biasanya digunakan buat kayak ngebentuk suatu tim yang terpusat pada penyebab yang menghasilkan dampak terbesar yang bisa diselesaikan gitu. Jadi kayak kita tuh nyari tahu nih penyebabnya apa dan mana nih yang ngasih dampak terbesar. Jadi kita tahu penyelesaiannya kayak gimana. Terus juga bisa nampilin kayak kepentingan relatifnya itu apa aja sih dari problem yang udah kita eh detect dari awal. Terus juga bisa ngebantu nyegah pengalihan permasalahan. Terus juga bisa eh, digunakan buat menerapkan peningkatan kualitas manufaktur dan non manufaktur.
Oke, oke. Terima kasih Nora. Jadi ada yang spotlight lagi di eh, Pareto chart, yaitu angkanya ya 80-20. Jadi 20 tuh nggak beneran 20 sih. Maksudnya 20 tuh kayak angkanya kecil dibandingin 80. Tapi karena angkanya kecil tapi number atau frekuensi kejadiannya tuh paling besar gitu. Jadi dengan mengatasi dua root cause atau dua potensial root cause yang terverifikasi akhirnya jadi root cause, itu kita menyelesaikan jumlah atau number yang sangat besar terhadap total cacat gitu atau total ketidaksesuaian gitu. Jadi yang spotlight atau keywordnya di Pareto Chart adalah 80-20 itu. Jadi dengan menyelesaikan 20 permasalahan, kita hampir mendapatkan impact sampai 80% kayak gitu. Oke. Ada lagi yang selain Nura yang mau sharing terkait pelajaran kemarin? Izin masuk, Pak. Silakan. Mungkin yang saya ingat itu ada hubungan metode PDCA dengan KISI Seven Tools, di mana PDCA itu diterapkan untuk meningkatkan kualitas atau mutu dan efektivitas proses manajemen siklus, baik produk, manajemen proyek, dan bisnis lainnya, di mana siklusnya itu ada act, plan, do, dan check. Kayak gitu. Plan itu ide atau konsepnya, do itu implementasi konsepnya, diperhatikan kembali plus minus dari plan yang sudah dibuat atau konsep yang sudah dibuat. Kemudian sebelumnya di plan itu juga harus identifikasi masalahnya terlebih dahulu. Kemudian habis plan do, kemudian ada check, periksa hasil apakah sesuai dengan yang ditargetkan atau yang diharapkan. Kemudian act itu untuk dicek kembali atau tindak lanjut kembali, misalnya ada revisi ataupun inovasi untuk menjadi standar baru atau sebagai tahap improve gitu. Untuk langkahnya sendiri, yang pertama harus temuin dulu persoalannya, kemudian cari sebab dari persoalan tersebut, lalu pelajari faktornya, kemudian pertimbangkan langkah-langkah yang tepat, kemudian setelah dipertimbangkan baru diterapkan, lalu cek hasilnya, kemudian cek timbul kemudian dicari atau ya dicari step untuk supaya masalah tersebut tidak muncul kembali. Kemudian persoalan yang lainnya bisa dipecahkan. Ya, seperti itu. Mungkin dari saya itu. Oke, menurut Shani nih. Sani apa Shani nih? Shani, Pak. Shani ya. Menurut kamu dari 8 langkah PDCA itu apa sih yang paling susah gitu dalam menerapkannya nih? Entah kamu atau udah menerapkan atau belum. Menurut kamu yang paling susah tuh step apa? Apa di luar dari 8 step itu juga boleh? Point of view kamu tuh gimana mengenai si PDCA ini? Ini point of view saya ya, Pak. Yep. Menurut saya yang susah itu yang pertama adalah mencegah timbulnya persoalan yang sama. Maksudnya itu lebih ke bagaimana mempertahankan persoalan tersebut bisa terus di solve dengan baik gitu, atau justru jangan sampai persoalan itu ada gitu. Terus yang kedua mungkin menurut saya lebih ke gimana kita tahu gitu faktor yang paling penting atau faktor yang paling menyebabkan masalah tersebut muncul gitu. Kayak untuk compare faktor-faktor yang adanya gitu. Yang mana kita harus lebih dulu selesain faktor tersebut gitu, Pak. Kalau dari saya gitu.
menurut kamu memulai PDCA itu, kamu udah menerapkan PDCA itu atau belum? Nih, saat detik ini dan ke belakang. Em, udah sih, Pak. Tapi lebih ke persoalan tentang pribadi aja sih, Pak. Tentang manajemen pribadi aja. Manajemen diri aja. Mm-mm. Tapi nggak sampai 8 langkah kayak gitu. Belum. Menurut saya belum ya. Oke, menurut kamu kalau kamu beneran menerapkan 8 langkah ini di persoalan yang lumayan kompleks atau nggak yang sederhana gitu. Menurut kamu gimana cara memulainya? Apakah ini sesuatu hal yang sulit? Menurut saya bisa memulai untuk cari solvernya itu ketika emang masalahnya itu udah berdampak sih. Jadi karena dia udah berdampak, jadi baru saya realize untuk oh ini harus dicari solusinya dan saat itu juga harus dimulai gitu. Gitu, Pak. Jadi menurut kamu ketika udah membuat kamu nggak nyaman atau kamu merasa terdampak hal yang mengganggu di kehidupan kamu, berarti itu udah saatnya warning tubuh kamu tuh men-trigger harus ada perubahan nih. Ya bisa dengan PDCA gitu ya. Iya, betul, Pak. Oke, kenapa saya nanya kayak gini? Karena menjalankan sesuatu tuh nggak nggak semua orang seperti ini, tapi banyak juga yang seperti yang akan saya sebutin. Jadi memulai hal yang baik itu susah gitu. Niatnya ada, tapi implementasinya ya udah ntar aja besok gitu. Jadi eh, ini deliver apa ya pengalaman kalau kita itu jangan menunda-menunda pekerjaan sih. Kalau misalnya kita ada hal yang baik untuk dikerjakan, mulai aja dulu gitu. Mulai kerjain. Jangan nunggu em, konsepnya tuh sempurna gitu. Jadi kita kalau bisa mulai dulu hari ini, detik ini ya udah mulai aja. Nanti kalau misalnya tadi kan PDCA konsepnya continuous improvement ya. Jadi kalau ada yang salah ya kita evaluasi buat jadi standar baru kita ke depannya tidak terulang lagi. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, kita akan semakin baik dan semakin baik gitu. Jadi saran saya ke teman-teman mahasiswa di sini, jangan jangan malas untuk memulai kayak gitu. Jangan terlalu overthinking. Kerjain aja dulu gitu. Kok berpikir boleh, habis itu eksekusi. Jangan berpikir terus dipikirin terus nggak ada wujudnya gitu. Begitupun dengan nanti ketika lulus kuliah, entah jadi pengusaha atau jadi karyawan, itu harus memulai untuk mempersiapkan. Kalau bisa sih dari sekarang ya. Jadi tahu mau jadi apa, habis dari lulus atau mulai dari sekarang udah ikut pelatihan-pelatihan untuk menunjang keinginan atau tujuan akhir cita-citanya mau jadi apa kayak gitu. Oke, kita mulai kuliahnya ya untuk yang sesi kedua ini. Saya mau total mahasiswanya berapa? 15 ya? Iya betul Pak. 15 orang. Jadi nanti 15 orang ini kebagian kurang lebih sekitar 12 menitan satu orangnya. Karena ada dua pertemuan ya. Oral tesnya terkait pelajaran dua pertemuan ini di pekan depan dan pekan depannya lagi. Jadi satu orang kalau mahasiswanya 15 sekitar 12 menitan untuk mengulas kembali apa yang telah dipelajari di dua pertemuan dengan saya pekan lalu dan pekan ini.
Oke, kita mulai ke 5.6 ya, fishbone diagram. Jadi fishbone diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan sebab akibat. Jadi yang mencetuskan ini adalah Profesor Kaoru Ishikawa dari Tokyo University. Selain fishbone diagram, nama lainnya itu juga bahasa Indonesia ya, diagram tulak ikan atau diagram sebab akibat, dan juga nama si penemunya juga itu sendiri, diagram Ishikawa. Jadi manfaat dari fishbone diagram ini adalah memperlihatkan faktor-faktor penyebab yang berpengaruh terhadap masalah yang dihadapi. Kemudian mengelompokkan penyebab dalam beberapa kategori. Contohnya 4M 1E. Tapi 4M1E ini nggak baku 4M1E ya, bisa aja 6M atau 4S. Itu tergantung dari sumber yang kalau kalian cari di internet sumbernya dari mana. Jadi eh, nggak ada yang salah ya kalau kalian merujuk ke internet gitu. Tergantung kepercayaan dari diri kalian pakai apa dan cocoknya pakai apa. Biasanya kalau bisnis dan service dia pakai 4S atau 4P kayak gitu. Tapi untuk manufaktur biasanya pakai 4M1E atau 6M gitu. Prinsip dari fishbone diagram ini adalah 5 why. Tanya kenapa. Jadi why analisis ya. Dia nanya si fishbone diagram ini kan diagram tulang ikan. Berarti ada tulang ikan nih, ada kepala ikannya, ada tulangnya gitu. Jadi ada di bagian kepala, terus ada di bagian tulang-tulangnya itu gitu. Jadi si kepala ikannya ini adalah akibat, kira-kira tulang ikannya tuh penyebabnya gitu. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Nah itu tuh, kalau api itu berarti asap kan hasil yang kita lihatnya kan. Berarti dia tuh si kepala ikannya. Nah penyebabnya tuh apa? Gitu. Apakah ada terjadi gesekan antara pohon-pohon di musim kemarau sehingga mendapati percikan api yang men-trigger kebakaran, atau emang ada sengaja orang yang oknum ilegal yang sengaja membakar sehingga lahannya menjadi kosong dan dibangun sesuatu misalnya kayak gitu. Jadi si asapnya atau kebakarannya itu adalah hasil outputnya, akibatnya. Nah penyebabnya itu apa? Nah itu yang harus kita cari tahu. Dengan cara apa? Ada metodenya tuh bisa dengan brainstorming. Terus ya, kedua wawancara. Yang ketiga dengan game bawok atau observasi. Ada yang tahu nggak brainstorming itu apa? Silahkan lesen dan langsung jawab aja pertanyaan saya. Brainstorming itu apa ya? Izin jawab, Pak. Silahkan Nura. Brainstorming itu ketika kita tuh berembuk berdiskusi, eh, menyatukan ide-ide dari berbagai point of view gitu, Pak. Jadi bisa jadi ide atau misalkan penyelesaian suatu masalah best eh, apa ya pilihan terbaik apa yang bisa kita ambil gitu dari pendapat masing-masing orang seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Jadi Nura, betul. Kita nanti ngundang meeting atau rapat atau diskusi orang-orang yang terkait, terus kita bawa konsep, bawa topik, kita saling bertukar pikiran dan kita catat. Biasanya sih pakai post-it, terus kita tempel-tempelin di papan tulis yang idenya seragam. Kita jadiin satu grup dan diwakili oleh kalimat apa gitu yang mewakili.
kalimat-kalimat atau ide-ide tersebut dari teman-teman kita kayak gitu. Jadi intinya bertukar ide, apa yang kita nggak kepikiran tapi orang lain bisa jadi kepikiran gitu, dan memiliki banyak variasi point of view, ide-idenya dari kepala manusia yang berbeda-beda kayak gitu. Kalau wawancara, kira-kira di sini udah ada yang pernah wawancara nggak? Interview? Kalau wawancara kayaknya di sini pernah semua Pak. Cuman yang nggak seberat itu sih. Wawancara-wawancara biasa gitu Pak. Wawancaranya apa, Bintang? Kalau yang terbaru ini sih wawancara mengenal sivitas sih Pak. Ya diwawancara maba sih kalau kita. Jadi Bintang yang mau wawancarai maba gitu ya? Nggak diwawancarai sih Pak. Gitu, Pak. Oh, Bintang yang diwawancarai, berarti Ya, Bintang interviewernya kakak tingkat gitu. iya Pak. Paling kalau ini wawancara pas ikut organisasi atau kepanitiaan. Oke, oke. Menurut Bintang, fungsinya wawancara tuh apa? Kalau sebagai yang di wawancara sih, eh, konteks misalnya konteksnya mengenal ya Pak. Kalau konteks yang mengenal menurut saya, jadi pewawancara tuh memberi informasi ke yang mewawancarai. Kalau dalam konteksnya kayak kita mendaftar sesuatu, itu pewawancara itu Mm-mm. mengetes kemampuan dari orang yang mewawancarai. Entar, yang diwawancarai itu ngetes yang diwawancara. Entar, Oke, oke. gitu. Jadi situasinya tuh harus formal atau informal tuh biasanya. Tergantung tergantung ininya juga sih Pak, kegiatannya. Kan kalau mengenal sivitas biasa mungkin bisa informal, tapi kalau konteksnya mendaftar sesuatu itu biasanya formal sih Pak. Oke, oke, oke. Jadi betul ya, salah satu fungsi wawancara adalah kita mengenal calon kandidat yang akan ikut menjadi pengurus OSIS, pengurus BEM, atau menjadi bagian dari organisasi di sebuah perusahaan ya, calon karyawan kayak gitu, atau calon penerima beasiswa, atau calon mahasiswa kayak gitu. Jadi dia tuh fungsinya salah satunya adalah menggali informasi ini tuh yang kita interview ini cocok atau enggak gitu, memiliki kesinambungan atau sejalan enggak nih antara semua pertanyaan yang kita lontarkan, harapan jawabannya dengan jawaban asli atau natural dari si interviewee-nya ini kayak gitu. Kira-kira energi yang harus dibawa saat wawancara tuh apa, Bintang? Oh, kalau energi yang harus dibawa sih eh, antusiasnya sih kalau menurut saya Pak. Jadi kan yang wawancara itu melihat ada semangat dari orang yang sedang diwawancara Pak. Saya setuju banget sama jawaban kamu. Jadi energi positif, antusiasme kita yang harus di-deliver ke interviewernya itu gitu. Caranya ya senyum, badannya tegak, terus antusias menjawab pertanyaan dengan semangat, dengan nada yang percaya diri kayak gitu. Dan yang salah satu yang paling penting lagi adalah cara kita menatapnya gitu. Menatap lawan bicara kita itu harus ke eye contact-nya dapat gitu. Jadi lihat matanya gitu. Enggak yang nunduk ke bawah sambil jawab pertanyaan.
Itu tuh nggak dapet engagementnya. Kayak gitu sih. Dan itu yang saya harapkan, energi itu ada di teman-teman yang 15 orang ini, tapi kayaknya yang masih bersuara tuh masih sedikit ya. Gitu. Jadi harapan saya lebih banyak yang bersuara dan lebih merata gitu. Kita mungkin bisa dibilang ada introvert, ada extrovert. Kita mostly yang diem ini mungkin introvert ya. Tapi kita itu harus mulai profesional. Jadi ketika kita emang energinya lebih enak sendiri, terus tidak suka keramaian, tapi ketika ada ilmu yang harus didapat atau ada ide yang harus disebar, kita harus profesional, bisa public speaking gitu, bisa bertanya dengan pertanyaan yang kita pengen tahu jawabannya, curiosity-nya ada gitu. Dan itu yang harus ditanamkan gitu. Kita harus haus akan ilmu pengetahuan gitu. Karena kita akan bertarung, berkompetisi setelah kuliah ini untuk survive gitu. Apakah akan menjadi pengangguran yang lama, setahun, 2 tahun itu, atau karena kita haus akan ilmu pengetahuan, kita jadi melewati pertarungan atau kompetisi setelah kuliah tuh mudah kayak gitu. Karena kita udah banyak senjata gitu. Karena kita terlalu banyak ingin tahu, jadi kita terlalu banyak tahu. Dan ketika kita ada interview wawancara kerja misalnya, itu akan dilewati dengan mudah. Kayak gitu. Oke, selanjutnya slide berikutnya. Nah, ini contoh ilustrasi fishbone diagram ya. Jadi ini si kepalanya, kepala ikannya. Jadi ini adalah statement dari sebuah akibat. Misalnya rise in productivity, berarti productivity-nya jelek kan? Misalnya kita ubah ini jadi sebuah pertanyaan, produktivitas karyawan PTA baru 80%. Kenapa 80% itu muncul? Misalnya targetnya udah ditentukan, misalnya harus menghasilkan 100 ton dalam sebulan. Tapi dalam sebulan itu baru 80 ton. Berarti kan 80%. Nah, jadi si kepala ikannya ini kita bisa ubah dalam sebuah statement produktivitas PTA saat ini adalah 80%. Karena angkanya belum 100%, berarti itu tuh masih bisa diimprove, masih tergolong kurang baik kayak gitu. Kenapa produktivitasnya rendah misalnya? Kita bisa dari ini kan yang contoh di slide sebelumnya kan 4M 1E. 4M itu berarti terdiri dari manpower, method, material, machine, dan E-nya adalah environment. Berarti kita coba mulai dari bawah dulu kali ya. Contohnya dari metode. Kenapa produktivitasnya baru 80% misalnya? Karena belum ada standarisasi. Ini salah satu contoh dari metode atau cara. Dari point of view yang lain, misalnya nggak nyambung sama ini. Karena ada lean management. Jadi manajemennya tuh orangnya tuh lean, sedikit gitu. Jadi dia menghandle banyak kerjaan. Kenapa Kenapa manajemennya lean? Karena CIP, misalnya continuous improvement program gitu.
Jadi harapannya dengan continuous improvement program ini dengan sedikit pun banyak gitu hasil atau outputnya. Kemudian kita ke yang material ya. Kenapa produktivitasnya rendah tadi yang angka yang disebutin? Karena procurement-nya, karena ada kaitannya sama procurement. Misalnya dia butuh gayung untuk produksi apa gitu lebih banyak, tapi pengadaan gayungnya tuh sedikit gitu misalnya. Gayung untuk memindahkan larutan dari satu wadah ke wadah lain untuk produksi misalnya. Kemudian dari contoh mesin, kenapa produktivitasnya rendah? Karena software atau karena hardware yang tersedia kurang mendukung misalnya. Jadi udah old, butuh di-upgrade kayak gitu. Terus M yang keempat, dari manpower, dari sisi orangnya. Kenapa produktivitasnya rendah? Karena edukasinya rendah misalnya. Atau sense of belonging memilikinya rendah. Jadi kalau karyawan ingin produktivitasnya tinggi, itu dia harus memiliki point of view sebagai pemilik perusahaan. Karena kalau kita memiliki sense of belonging itu, kita akan memanfaatkan semua alat atau sumber daya yang ada itu dengan lebih bijak gitu. Tapi outputnya lebih optimal. Yang contoh lain dari manpower itu motivasi. Jadi karena motivasinya rendah gitu misalnya. Kenapa motivasinya rendah? Karena gajinya rendah gitu. Selanjutnya dari environment, kenapa produktivitasnya rendah? Karena ada gangguan, misalnya timbangannya terlalu bergetar. Jadi nggak bisa langsung stabil gitu menimbang produk tuh. Jadi kalau dia packing agak lama karena ada gangguan getaran misalnya. Jadi produktivitasnya lebih lama gitu. Kalau nggak ada getaran itu proses timbangnya jadi lebih cepat, lebih stabil, angkanya lebih stabil, menunjukkan angka target yang kita harapkan. Misalnya 25 kilo. Jadi 25,00 kilonya itu lebih cepat gitu. Selanjutnya dari temperatur misalnya. Karena temperaturnya terlalu tinggi, jadi proses untuk packingnya lebih lama misalnya. Karena dia harus agak dingin dulu, room temperatur kayak gitu. Oke, ini contoh dari fishbone diagram ya. Jadi kalau kepala ikan tuh efek, ya ini cost. Si tulang-tulang ikan ini nanti akan berkombinasi dengan YY analisis. Jadi diturunkan jadi pertanyaan. Ini jadi ubah jadi pertanyaan, jawab. Kemudian dia contohnya dari point of view si A ke metode misalnya. Dari metode itu dia kasih jawaban karena bla bla bla. Nah, dari karena bla 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 ini diubah lagi jadi pertanyaan. Karena bla bla bla. Kenapa bla bla bla? Karena AAA misalnya kayak gitu. Jadi akan terus bertanya sampai itu tuh udah nggak bisa dijawab lagi gitu. Berarti itu udah end question gitu. Statementnya udah di akhir. Nah, yang tadi kan 4M, 1E. Nah, ini bisa yang saya sebutin tadi ada 6M ya. Jadi manpower, machine, measurement, method, material, dan mother nature. Nah, mother nature ini sama dengan environment ya. Jadi lagi-lagi ada istilah yang sebenarnya itu juga, cuman tergantung kita mau menganut yang 4M, 1E, atau yang 6M kayak gitu. Kita ke contoh yang lain lagi ya. Saya kasih waktu kalian untuk membaca ini, terus ada yang menjelaskan, membaca juga boleh, tapi dengan nada kayak orang yang udah menguasai gitu. Saya kasih contoh satu ya.
penurunan kualitas mesin. Kenapa terjadi penurunan kualitas mesin? Karena dari sini nih, dari metode ya. Karena maintenance minim dilakukan. Kenapa maintenance minim dilakukan? Karena ke sini ya garisnya. Karena karyawan tidak mampu menentukan waktu maintenance yang paling tepat. Kenapa karyawan tidak mampu menentukan waktu maintenance yang tepat? Karena ini lihat garisnya ke sini ya. Berarti yang ini. Karena sebagian karyawan tidak memiliki pengalaman terhadap masalah kerusakan mesin. Kayak gitu. Nanti lanjut ke sini, ke sini, ke sini gitu. Saya kasih waktu kalian untuk membaca ini. Terus kalian coba beranikan diri untuk memperagakan nadanya kayak tadi ya. Tanya why ya. Bisa langsung raise hand, terus izin berbicara. Silakan, baca dulu. Halo, halo. Ya, siapa yang Itu mau ada, raise hand? itu Ada sudah ada Adli. Adli dan Najmi. Silakan Adli dulu deh. Boleh, Pak. Oke. Penurunan kualitas mesin. Nah, eh karena maintenance tidak semua paham cara melakukan penanganan terhadap kerusakan mesin. Kenapa bisa terjadi? Itu karena kualifikasi perekrutan dan pengelolaan sumber daya manusia tidak tepat dan juga seleksi masuk karyawan kurang ketat. Nah, sebagian karyawan tidak sigap terhadap kerusakan mesin. Itu bisa terjadi juga karena kurangnya koordinasi antar divisi. Itu dari penurunan kualitas mesin dari sisi manusia. Nah, penurunan kualitas mesin dari segi mesin itu sendiri bisa terjadi karena mesin sudah tua dan juga kualitas mesin rendah. Izin Pak nanya, kalau buat ini baca semuanya aja atau dibagi? Udah cukup. Oke, Makasih Adli. siap. Terima kasih juga Pak. Sekarang Najmi ya. Berarti tinggal yang metode ya, Pak? Nggak apa-apa kalau mau ngulang yang lain, terserah kamu. Oke deh, mungkin jadi penurunan kualitas mesin ini bisa disebabkan dari 3 faktor besar, yaitu dari mesinnya itu sendiri, terus metode, dan juga manusia. Nah, kalau dari metode, ini tuh bisa disebabkan karena maintenance mesin yang minim dilakukan gitu. Nah, terus maintenance yang minim ini bisa disebabkan karena eh, karyawannya ini nggak mampu untuk menentukan waktu maintenance yang paling tepat. Nah, kenapa karyawan ini nggak mampu buat menentukan waktu maintenance yang paling tepat? Itu tuh bisa disebabkan karena
sebagian karyawan ini nggak punya pengalaman terhadap masalah kerusakan mesin. Terus selain itu juga kualifikasi penerimaan dan pengelolaan karyawan ini nggak tepat. Selain itu juga kurangnya koordinasi antar divisi yang menyebabkan maintenance ini minim dilakukan. Nah, selain daripada itu, eh, apa namanya penurunan kualitas mesin berdasarkan metodenya itu bisa disebabkan karena penggunaan SOP yang nggak sesuai. Jadi penggunaan SOP yang nggak sesuai ini bisa disebabkan karena karyawan ini kurang paham terhadap penggunaan SOP. Nah, karyawan yang kurang paham terhadap penggunaan SOP bisa disebabkan karena kualifikasi penerimaan dan pengelolaan karyawan ini nggak tepat. Mungkin bisa dibagi ke Almabel yang udah resen. Ya, silakan. Bapak izin menjawab, tapi kurang lebih sama sih Pak, kayak dua orang sebelumnya. Cuma Ya, dari tapi awal nggak apa-apa Pak. nggak apa-apa. Tapi saya mau koreksi dulu. Tadi kayak kurang mengulang. Itu kalian harus ada ke jiwa alam bawah sadar kalian. Kalian harus berusaha untuk mengulangi statement alasannya menjadi sebuah pertanyaan lagi. Jadi kalian nggak harus mengucapkan kenapanya lagi gitu. Karena maintenance minim dilakukan. Kenapa maintenance minim dilakukan? Jadi harus ada gitunya ya, supaya melatih pertanyaan itu gitu. Soalnya nanti kita akan coba balikan dari statement terakhir ke efek. Oke, Amabel, Oh Pak, saya silakan. coba ya Pak. Ya, Oke, jadi penurunan kualitas mesin itu terjadi bukan hanya karena faktor teknis, tapi juga akibat gabungan dari mesin, metode, sama manusia. Nah, dari sisi mesin, kualitas mesin itu menurun. Nah, kenapa menurun? Karena banyak mesin yang udah tua sehingga performanya juga rendah. Nah, dari sisi metode, penggunaan mesin itu seringkali tidak sesuai SOP. Nah, kenapa tidak sesuai dengan SOP? Karena sebagian karyawan itu kurang memahami prosedur yang benar. Nah, selain itu juga kegiatan maintenance jarang dilakukan, sehingga kerusakan kecil tuh bisa dibiarkan hingga menjadi kerusakan yang besar. Terus perencanaan SDM yang kurang tepat juga membuat beberapa karyawan tidak memiliki pengalaman dalam menangani kerusakan mesin. Terus kurangnya koordinasi antar divisi. Nah, sedangkan dari sisi manusia, masalah semakin diperparah. Nah, kenapa diperparah? Karena tidak semua karyawan itu mempunyai kompetensi maintenance dalam memahami cara memperbaiki kerusakan mesinnya. Oleh karena itu, proses seleksi karyawan tuh perlu diperketat sih Pak, dan kualifikasi dalam perekrutan juga harus sesuai. Gitu Pak, kalau dari saya. oke, terima kasih Amabel. Jadi dia bacanya dari sini dulu. Jadi ini pertanyaan efek yang pertama nih, induknya si kepala ikannya. Terus kalian ke baris ini tuh ke sini dulu, ke yang manusia ya. Habis itu turun ke sini. Garis ini tuh ke sini. Garis ini ditunjuk di terakhirnya di sini. Jadi questioning dari sini, jawab ke sini, jadiin questioning lagi, jawabannya ini jadiin questioning lagi, ditunjuk oleh ini. Berarti yang end statementnya yang terakhir adalah yang ini. Kita coba balikan ya. Kalau misalnya itu tuh nyambung atau enggak gitu. Kita mulai dari questioning dulu ya. Why dulu. Kenapa terjadi penurunan kualitas mesin? Tarik. Karena karyawan maintenance tidak semua paham cara melakukan penanganan terhadap kerusakan mesin. Tarik, jadiin pertanyaan lagi. Kenapa karyawan maintenance tidak semua paham cara melakukan penanganan terhadap kerusakan mesin? Tarik ke sini. Karena seleksi masuk karyawan kurang ketat. Kenapa seleksi masuk karyawan maintenance itu kurang
ketat karena kualifikasi perekrutan dan pengelolaan sumber daya manusianya tidak tepat. Jadi apa yang dibutuhkan sama yang ada tuh nggak nyambung tapi dilolosin. Bisa jadi karena requirements-nya nggak dicantumin oleh si user. Oke, kita mulai ya. Tadi kan kenapa terus karena. Nah, kita sekarang ubah jadi karena menjadi maka. Karena maka. Untuk mengkonfirmasi, memverifikasi ini tuh bener atau enggak. Nyambung atau enggak. Dari sini ya. Kualifikasi perekrutan karena kualifikasi perekrutan dan pengelolaan sumber daya manusia tidak tepat, maka seleksi masuk karyawan menjadi kurang ketat. Karena seleksi masuk karyawan kurang ketat, maka karyawan maintenance tidak semua paham cara melakukan penanganan terhadap kerusakan mesin. Kenapa? Karena karyawan maintenance tidak semua paham cara melakukan penanganan terhadap kerusakan mesin, maka terjadilah penurunan kualitas mesin. Nah, itu cara ngeceknya YY analisis kita tuh nyambung atau enggak di fishbone diagram kayak gitu. Kalau pada prakteknya awal-awal tuh pasti bingung nih. Pertanyaan kedua sama ketiga mana duluan ya? Itu sama kayak mana duluan antara ayam dan telur gitu. Kalau kalian nggak tahu dasarnya atau titik amannya tuh cara memverifikasinya gimana gitu. Ini udah bener belum ya gitu. Jadi caranya adalah membalikkan statement ke itunya menjadi sebab akibat beruntun sampai ke si kepala ikannya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Ada pertanyaan ya? Berarti udah paham ya? Bisa jadi pada saat oral tesnya, saya kasih kepala ikan statement problem, terus kalian mencoba menjabarkan alasannya, kemudian questioning lagi, alasan lagi, questioning lagi, sampai ke untuk statementnya. Silakan Ajmi. Bapak saya mau tanya, ini kan di beberapa apa namanya yang antara metode sama manusia ini ada kayak alasan yang agak bersinggungan gitu ya Pak, mirip-mirip. Kayak yang kualifikasi penerimaan dan pengolahan karyawan tidak tepat sama yang bawahnya yang di manusia. Nah, itu bisa jadi kayak variabel yang sering diulang kayak jadi penyebab utamanya gitu nggak sih Pak? Atau nggak perlu kayak gitu? Halo? Sorry. Sorry tadi sempat kelempar. Iya, bisa jadi itu menjadi real root cause-nya. Tapi lagi-lagi ditempatkan di manusia atau di metode, itu lagi-lagi lihat cara sudut pandangnya gitu. Jadi ada sisi karyawan yang itu bisa jadi statement terakhir, tapi ini bisa di metode bisa jadi statement terakhir, di manusia bisa jadi statement pertama kayak gitu. Gitu. Terus lagi-lagi kita cocok lagi ya, ini cocoknya di metode atau di manusia nih kayak gitu.
Ini kurang lebih kalau di manusia misalnya dari manpower ya, nggak ngikutin instruksi, nggak ikut training misalnya. HRD-nya nggak ngasih training tapi disuruh ngerjain itu misalnya. Disuruh ngerjain kerjaan yang dia belum tahu sama sekali gitu. Ya otomatis akan terjadi efek yang tidak sesuai ekspektasi kan, kayak gitu. Kalau dari segi mesin misalnya, not enough memory dari mesinnya, atau power failure, atau isu dari hardware mesinnya, kayak gitu. Kalau dari measurement misalnya dari alatnya tidak terkalibrasi atau belum diverifikasi, baik timbangan, alat ukur lainnya, gauge meter, dan lain sebagainya misalnya. Kalau dari lingkungan misalnya, contohnya adalah humidity, kelembapan, atau temperatur terlalu panas, sehingga menyebabkan servernya terlalu panas, akhirnya power supply-nya bermasalah, kayak gitu. Atau dari segi material, materialnya jelek, atau materialnya salah, kayak gitu. Atau dari segi metode, dia cara masukin tata urutannya salah gitu, nggak sesuai SOP misalnya gitu. Kayak gitu, Najmi. Menurut kamu menjawab pertanyaan kamu nggak? Jadi kayak variabel yang sering diulang di beberapa apa namanya point of view itu tuh nggak melulu jadi penyebab utama gitu ya Pak. Iya, bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu. Jadi harus diverifikasi nih, misalnya di grupnya itu ada ini kan pasti banyak orang kan. Dari setiap sudut pandang misalnya dikasih grouping, leveling ke level keparahan 1, 2, 3, jadi dipilih misalnya dari hasil voting terbanyak memilih metode, terbanyak misalnya memilih machine dengan alternatif root cause yang ada gitu. Nanti kan dijalanin tuh, nanti diverifikasi lagi kayak gitu. Jadi si Fishbone ini salah satu kayak langkah awal gitu untuk mengarahkan kita tuh mau mulai dari yang mana nih. Jadi ini harus diverifikasi gitu. Nah, dengan diverifikasi, misalnya kita pilih metode, si attendee meetingnya, orang-orang peserta meetingnya tuh pilih metode dan root cause yang itu, dan itu yang dikerjakan gitu. Ternyata pas udah dikerjain, hasilnya belum sesuai gitu. Yang tadi misalnya produktivitasnya 80%, ini masih 80% gitu, atau di bawahnya gitu. Berarti itu kan nggak sesuai gitu. Berarti harus diulang tuh. Berarti yang itu nggak tepat gitu, yang dipilih tuh setelah dikerjakan kayak gitu. Terima kasih Pak. My pleasure. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ini contoh lagi. Ini lebih ke pabrik ya. Problem hood, lock miss spring atau salah model spring Roche, model EMV sebanyak 15 pieces atau setara dengan 14 ppm.
Kenapa terjadi kesalahan model sebanyak 15 pieces atau setara 14 ppm ini? Karena dari segi material ya, karena materialnya sering tercampur. Kenapa material sering tercampur? Karena warna spring sama dan dimensi hampir sama. Jadi ini kemungkinan antara material satu dan material lainnya yang fungsinya beda, tapi akhirnya tercampur karena warnanya sama ternyata dan dimensinya. Kemudian dia nyambungin ke mesin atau alat. Ada dua ya, nomor 2 sama 3. Kenapa ini sebanyak 15 pieces? Karena penempatan spring menggunakan box. Kenapa penempatan spring menggunakan box? Karena posisi spring tidak teratur, jadi dia pakai box. Kenapa posisi spring tidak teratur? Karena ada waktu spring yang ikut tersangkut. Kenapa hal demikian terjadi? Akhirnya karena spring sering terjatuh. Kayak gitu. Jadi fishbone diagram ini untuk pemula emang tergolong sulit, jadi harus sering latihan sih. Dan akhirnya mengkonfirmasi karena maka tadi ya, untuk mengecek ini tuh cocok atau enggak gitu ya. Sekarang kita ke Q7 Tools nomor 7 ya. Q7 Tools nomor 7 adalah sketcher diagram. Jadi sketcher diagram atau diagram pencar adalah grafik yang menampilkan sepasang data numerik pada sistem koordinat Kartesian dengan satu variabel pada masing-masing sumbu untuk melihat hubungan dari kedua variabel tersebut. Jika kedua variabel tersebut berkorelasi atau memiliki hubungan, titik-titik koordinat akan jatuh di sepanjang garis atau kurva. Semakin baik korelasinya, maka semakin ketat titik-titik tersebut mendekati garis. Contohnya gambar di bawah ini adalah dari sebuah contoh sketcher diagram yang digunakan untuk melihat sejauh mana temperatur mempengaruhi defect. Tampak bahwa ada korelasi antara temperatur dan defect. Defect itu not okay atau barang yang tidak oke. Di mana semakin tinggi temperatur, maka semakin rendah jumlah defect-nya. Ini mungkin karena proses warm up-nya atau pemanasan mesin yang kurang, tapi udah langsung dijalanin. Jadi kapan kita itu bisa menggunakan sketcher diagram? Yaitu ketika kita memiliki sepasang data numerik ya. Jadi angka datanya X dan Y. Dan ketika ingin menetapkan apakah kedua variabel tersebut berhubungan. Misal mencoba mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah utama. Yang kedua, setelah brainstorm sebab akibat dengan diagram tulang ikan, untuk menetapkan secara objektif apakah ada hubungan antara penyebab tertentu dengan hasilnya atau efeknya. Yang ketiga, ketika menentukan apakah dua hasil yang terlihat berhubungan, keduanya terjadi dengan penyebab yang sama. Yang keempat atau terakhir, ketika menguji untuk korelasi otomatis sebelum menyusun peta kendali. Manfaat dari sketcher diagram ini ada beberapa ya. Yang pertama adalah dapat melihat dan memprediksi atau menyimpulkan hubungan antara dua variabel. Yang kedua,
dapat mengetahui korelasi dua variabel atau merekayasa perubahan variabel yang lain. Yang ketiga, mengetahui apakah ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel dan berapa besar tingkat hubungan antara dua variabel tersebut. Yang terakhir, untuk membuktikan hubungan yang ada dalam diagram sebab akibat atau tulang ikan ya. Jadi nomor 1 merah itu adalah sumbu X, yaitu sebab. Terus nomor 2 merah itu adalah sumbu Y, dan dia adalah akibat. Nomor 3 merah itu adalah titik-titik data aktual, data yang kita miliki gitu. Setelah diplotting antara X dan Y. Dan yang keempat, merah itu adalah garis regresi ya, regresi linear. Ini ada syaratnya untuk validitas hasil pembacaan sketcher diagram, jumlah minimal data yang diharapkan ada itu adalah 30 data ya, yang berkorelasi antara X dan Y-nya. Jumlah minimal data yang diharapkan ada itu adalah 30 data. Nah, ini adalah pola sketcher diagram. Jadi ada 3 pola ya. Yang pertama adalah pola positif, yang kedua adalah pola negatif, dan yang ketiga adalah pola yang tidak memiliki hubungan. Jadi kalau misalnya dia polanya positif, berarti sketcher diagram ini memiliki hubungan yang setara gitu. Jadi semakin besar A, maka semakin besar B, kayak gitu. Jadi semakin, ini ada yang judulnya adalah hubungan absensi dengan tingkat kerusakan. Jadi jumlah absensi orangnya itu ada di bawah, yang tingkat kerusakannya ada di kiri atas. Jadi semakin besar jumlah absensinya, maka semakin banyak tingkat kerusakan dalam persentase, kayak gitu. Jadi ini hubungan polanya adalah pola positif ya. Jadi semakin besar A, maka semakin besar B. Gitu, semakin kecil A, maka semakin kecil B. Selanjutnya yang kedua adalah pola negatif. Jadi ini kebalikannya dari pola positif ya. Jadi ini contohnya masih sama, hubungan absensi dengan tingkat kerusakan. Kalau yang di pola negatif ini semakin sedikit jumlah absensi, tapi tingkat kerusakannya semakin besar gitu. Jadi X-nya kecil, Y-nya besar kayak gitu. Ini namanya pola negatif ya, dari pola sketcher diagram ini. Yang ketiga atau terakhir adalah ketika dia tuh nggak diagonal gitu. Dan sebarannya tuh kayak lebih tersebar, cenderung bulat gitu. Jadi susah untuk ditarik hubungannya antara kedua variabel data tersebut gitu. Semakin besar, semakin banyak jumlah absensi, belum tentu tingkat kerusakannya besar juga, karena ada yang angkanya besar, ada yang angkanya kecil. Jadi nggak bisa ditarik hubungan antara keduanya. Dan nilai R kuadratnya itu pasti nggak, kan yang bagus semakin mendekati 1 ya, ini pasti jauh dari angka 1. Kesimpulan QC7 Tools ya. Yang pertama adalah alatnya tuh misalnya diagram sebab akibat. Berarti kan fishbone diagram ya. Ini tuh bisa dipakai untuk menemukan kemungkinan penyebab persoalan.
atau persiapan pengisian check sheet ya. Yang selanjutnya Pareto diagram bisa untuk menemukan persoalan, bisa juga untuk mempelajari atau mencari faktor yang berpengaruh, atau memeriksa hasil QCC ya, Quality Control Circle. Jadi ini hasil improvement lah intinya, kayak hasil standarisasi PDCA yang baru. Yang ketiga, stratifikasi ya, yang penggolongan itu kan. Menguraikan dan mengelompokkan data menjadi unsur-unsur tunggal persoalan. Bisa dipakai untuk menemukan persoalan, menemukan penyebab persoalan, atau bisa juga dipakai untuk persiapan diagram Pareto. Alat selanjutnya check sheet ya. Bisa dipakai untuk pengumpulan data. Bisa dipakai untuk memudahkan menganalisis data. Selanjutnya histogram, di mana kita bisa untuk mengetahui distribusi data yang ada. Bisa dipakai untuk menemukan persoalan dan juga memeriksa dari hasil. Selanjutnya ada control chart untuk melihat penyimpangan ya di antara UCL, center line, sama LCL. Bisa dipakai untuk menemukan persoalan atau memeriksa hasil ya, buat terjadi penyimpangan atau tidak. Jadi bisa fokus ke yang datanya keluar dari garis max atau min gitu pada periode tertentu untuk memeriksa hasil data. Selanjutnya ada sketcher diagram, bisa untuk mempelajari atau mencari faktor-faktor yang berpengaruh ya. Tadi kan polanya ada 2 yang memiliki pengaruh, 1 enggak ya, yang tidak memiliki hubungan. Ada yang hubungannya positif, negatif, dan juga tidak memiliki hubungan. Tahapan pengontrolan Q7 Tools mulai dari input, proses, dan output. Daily-nya bisa dari check sheet atau control chart, terus lanjut ke prosesnya ada flow chart. Check sheet juga masih bisa dipakai, kemudian control chart juga masih bisa dipakai. Kemudian outputnya juga masih bisa check sheet dan juga control chart. Karena ini kan harian ya. Selanjutnya ada bulanan, monthly. Ada inputnya bisa dari histogram atau dari Pareto chart. Prosesnya juga bisa dari histogram atau Pareto chart. Dan juga outputnya juga bisa dari histogram atau Pareto chart ya. Karena kan datanya lebih banyak. Tahapan problem solving ya, ini nggak harus kayak gini. Cuman ini salah satu ilustrasi aja. Dari check sheet, dia akhirnya bisa mengumpulkan data, dia melakukan stratifikasi, pengelompokan data, dengan atau tanpa pengelompokan tertentu ada perbandingannya kan. Kita udah pelajari. Kemudian kita bisa selanjutnya ke Pareto. Dari Pareto itu kita ambil yang 2 terparah misalnya dari 10. 2 itu kita bikin kenapa menjadi karena why analysis, dan akhirnya dicarilah hubungannya di sketcher kayak gitu. Oke, semua materinya udah selesai. Apakah ada pertanyaan? Halo, yang lain? Bagaimana? Ada pertanyaan? Tidak ada, Kang. Nggak ada. Berarti sudah siap ya untuk pekan depan ya? Pekan depan jadwalnya ujian kan ya, Pak Ilham ya? Iya, oral Oral test. test. Berarti sudah paham nih untuk siap untuk pekan depan. Ayo, ada pertanyaan? Tidak ada.
Kalau tidak ada, nanti pekan depan sama dimulai di 19.45 atau bagaimana? Ini masih ada waktu setengah jam lagi, nanti dikalkulasin atau ini boleh dikeluaskan? Bisa saja sih sebenarnya. Bisa saja. Tapi Pak Ilhamnya kuat nanti kalau misalkan panjang. Kan makin malam berarti nanti ya. Iya, Nggak masalah. Atau bagaimana? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Berarti nanti teknisnya ada breakout room ya. Ada breakout room dan nanti selama berapa menit Pak Ilham? Kan satu pertemuannya 100 menit ya Kang. Iya. Ada 2 pertemuan, 200 menit. Terus Hmm? tambah sekarang kurang lebih ada 25 menit sampai 30 menit. Iya. Jadi sebagai 15 mahasiswa, jadi satu mahasiswa bisa 15 menit. 15 menit ya. Jadi nanti dari NPM yang paling awal itu masuk terlebih dahulu ke breakout room ya. Nah, setelah itu nanti selesai ya, ke- kembali lagi ke main room, memberitahu NPM selanjutnya untuk masuk. Begitu ya teknisnya ya. Halo, yang lain sudah oke ya? Teknisnya seperti itu. Sudah jelas, Pak. Oke, Jelas nanti Bapak, Pak. Pak. NPM pertama itu kalau tidak salah adalah sebentar. NPM salah salah. Farel ya, Farel, yang Pak. pertama ya. Farel ya. Itu, Pak. Ya, Farel nanti maju pertama, masuk pertama, kemudian setelah selesai kembali ke main room untuk meminta NPM selanjutnya untuk masuk breakout room begitu ya. Oke, Baik, Pak. oke. Jadi nanti silahkan untuk belajar dan ini ya, semoga hasilnya sesuai ekspektasi. Begitu. Tidak ada lagi ya. Kalau Pak Ilham bagaimana? Sudah sampai sini aja. Nanti kita akumulasikan di pertemuan selanjut di ujian ya Pak Ilham ya. Ya, kita Ya, masih bisa berdiskusi 3 menit lagi sih. oke. Em, Kira-kira dari kalian output yang saya harapkan itu tahu nggak apa? Dari Nura mau bicara ya, silakan. Ya, izin jawab, Pak. Eh, dari pendapat saya, output yang mungkin diharapkan dari pertemuan dengan Bapak selama 2 pertemuan kemarin, kita kan nanti akan jadi profesional di industri, khususnya mungkin akan bersinggungan dengan bidang QA/QC. Jadi setelah kita mengetahui tools-tools yang sudah dijelaskan oleh Bapak, kita udah memiliki bekal dan harapannya ketika nanti di prakteknya pun kita bisa kompeten dengan materi-materi yang sudah kita terapkan. Nah, oleh karena itu dengan adanya apa diintegrasikan juga dengan pengetesan yang akan dilaksanakan, jadi harapannya kita jadi lebih betul-betul memahami dan paham gitu ini tuh untuk apa. Seperti itu mungkin, Pak. Oke, terima kasih Nura atas penjelasannya. Saya ingin menambahkan, eh, saya ingin confidence levelnya luar biasa bagus. Kalian bisa menyiapkan internetnya dengan baik. Harapannya kita berdua dari 2 sisi, 3 sisi. Dari Kang Ari juga maksudnya harapannya internetnya bagus. Dan itu juga bisa menunjang kepercayaan diri kalian saat presentasi, bisa mengulang materi. Bisa juga ada pertanyaan fishbone atau pertanyaan lainnya dari saya. Bisa juga pertanyaan terkait cita-cita kalian dan gimana caranya kalian achieve itu, langkah-langkah kalian untuk achieve apa yang akan kalian cita-citakan setelah kuliah. Bisa jadi itu juga saya tanyakan, atau mungkin pertanyaan lain yang tidak terduga. Dan kalian harapannya adalah percaya diri dengan jawaban yang logis ya, kayak gitu. Oke, dari saya itu aja. Ya, Cukup. baik. Terima kasih Pak Ilham.
Ya, jadi ya kita cukupkan sampai sini. Terima kasih Pak Ilham telah memberikan semua materinya di dua pertemuan hari ini dan pekan lalu. Dan silakan teman-teman 2023 di sini untuk belajar untuk ujian lisan di pekan depan ya di 19:45-40 Pak Ilham. 45 aja Kang ya. 45. Oke, di 19:45 ya. Ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita cukupkan sampai sini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, terima kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak Pak warahmatullahi Ilham dan Pak wabarakatuh. Ari. wabarakatuh. Sama-sama.